Mengubur ari-ari dari bayi yang dilahirkan sendiri hukumnya adalah sunnah. Demikian pula membungkusnya dengan kain. Hal ini dilakukan untuk memuliakan bayi tersebut. Sunnah mengubur ari-ari. Kesunahan mengubur ari-ari bayi sebagaimana kesunahan membungkus dengan kain dan mengubur setiap bagian tubuh manusia yang terpotong saat hidup, seperti tangan, kuku, rambut dan semisalnya. Al-Khatib Asy-Syarbini menjelaskan. Adapun bagian tubuh yang terpisah dari orang hidup atau yang masih kita ragukan kematiannya, seperti tangan pencuri, kuku, rambut, gumpalan darah sebelum menjadi janin, darah bekam dan semisalnya, maka sunnah dikubur karena memuliakan orangnya. Sunnah pula membungkus tangan yang terpotong dan semisalnya dengan kain, sebagaimana dijelaskan secara terang-terangan oleh Imam Al-Mutawali. Lebih tegas, Syekh Sulaiman Al-Bujairami sebagaimana dikutip Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani menyatakan, ari-ari termasuk dalam hukum bagian tubuh yang terpisah dari orang hidup. Adapun ari-ari yang dinamakan halas yang dipotong dari bayi maka merupakan bagian dari tubuhnya. Hukum mengubur ari-ari disertai tulisan Al-Fatihah. Lalu bagaimana hukum mengubur ari-ari disertai tulisan surat Al-Fatihah? Hal ini identik dengan kasus hukum menulis bismillah atau doa-doa tertentu pada kafan mayit yang akan dikuburkan. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, tapi banyak yang melarangnya. Ulama yang membolehkan karena berpandangan hal itu dilakukan dalam rangka tabaruk dan semisalnya, sedangkan ulama yang melarang memandang tulisan kalimat-kalimat mulia itu nanti akan terkena najis dari jasad mayit saat membusuk di dalam kubur. Syekh Muhammad bin Ali Al-Hashkafi dari mazhab Hanafi menyatakan, bila dijidat mayit, sorban atau kafannya dituliskan doa, ahdunamah, maka diharapkan Allah akan mengampuni mayit. Sebagian ulama berwasiat saat meninggal nanti agar dijidat dan di dadanya dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, lalu hal itu dilakukan. Menanggapi hal ini, Syekh Ibnu Abidin menyatakan, hal itu dilakukan untuk tabaruk dan semisalnya. Keterangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Hashkafi menunjukkan kebolehan atau kesunahannya. Hal seperti ini juga diriwayatkan dari Imam As-Safar, dan bahkan Syekh Nusyair tegas membolehkannya. Adapun ulama yang melarangnya karena alasan akan membuat najis tulisan kalimat-kalimat mulia tersebut adalah para ulama Syafi'iyah yang diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnus Salah. Secara panjang lebar Ibnu Hajar menegaskan, sungguh Imam Ibnus Salah telah memfatwakan bahwa tidak boleh menulis sesuatu pun dari Al-Quran pada kafan karena menjaganya dari nanah jenazah. Demikian pula menulis tulisan yang dinamakan Kitabul Ahdi hendaknya tidak boleh. Para ulama yang hidup setelah Ibnus Salah pun sudah menetapkan persetujuan atas fatwanya. Ini sudah sangat jelas argumentasinya. Karena Al-Quran dan setiap nama yang diagungkan, seperti nama Allah atau nama Nabi hukumnya wajib dimuliakan, dihormati dan diagungkan. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa menulisnya dan meletakkannya di kain kafan merupakan penghinaan yang paling besar. Karena tidak ada penghinaan sebagaimana penghinaan membuatnya terkena najis. Kita pasti tahu bahwa tulisan yang ada di kafan mayit pasti akan terkena sebagian darah,
nanah atau najis lainnya dari tubuh mayit. Karenanya, meletakkan tulisan nama-nama yang diagungkan di kafan mayit termasuk hal-hal yang hendaknya tidak diragukan lagi keharamannya. Solusi masalah. Melihat perbedaan pendapat tersebut, Ibnu Abidin mengutip pernyataan ulama lain yang dapat menjadi solusi. Tetap dapat tabaruk dengan kalimat atau nama-nama mulia dan terhindar dari keharaman menajiskannya. Ia berkata, ya seperti itu pendapat Ibnu Hajar. Tapi sebagian ulama mengutip dari kitab Fawaidus Syarji bahwa di antara kalimat-kalimat mulia yang ditulis di jidat mayit tanpa tinta yaitu hanya dengan jari telunjuk adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan yang ditulis di dada mayit adalah La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Itu ditulis setelah mayit dimandikan sebelum dikafani. Kesimpulan, bila dapat disepakati hukum mengubur ari-ari disertai tulisan surat Al-Fatihah identik dengan kasus menulis bismillah atau doa-doa tertentu pada kafan mayit yang akan dikuburkan, maka hukumnya adalah sebagai berikut. 1. Haram bila mengikuti ulama yang mengharamkan menulis bismillah atau doa-doa tertentu pada kafan mayit. 2. Boleh bila mengikuti ulama yang membolehkannya. Adapun cara yang ideal bila mau menulis surat Al-Fatihah dan semisalnya dalam ari-ari yang mau dikuburkan, maka caranya adalah menulisnya dengan jari tangan saja tanpa tinta. Tujuan tabarukan atau mengambil keberkahannya dapat dicapai, dan sekaligus terhindar dari keharaman menajiskannya. Wallahu a'lam.